Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ana Rizky Wahyu Satrio SSC MPD. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya masih ya. Alhamdulillah, saya doakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Ya, semoga kita terlindung dari penyakit yang sedang hits, ya, yaitu coronavirus. Oke, itu bukan penyakit, penyakitnya namanya COVID ya. Kita terlindungi dari virusnya ya, jenis virusnya yaitu coronavirus. Oke, baik semuanya, kita berdoa ya, semoga wabah ini segera selesai agar kita bisa bersekolah kembali ya. Sudah tidak sabar bukan? Bersekolah di gedung baru, mantap jiwa ya. Kita akan segera bersekolah di gedung baru yang telah jadi, masya Allah. Oke, ya tapi itu di semester berikutnya ya, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun datar segitiga. Kalian sudah belajar waktu SD, sekarang kita belajar lagi. Jadi materinya cukup mudah. Oke, kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, segitiga. Apa sih segitiga? Kalian sudah belajar waktu SD bukan? Unsur-unsur segitiga. Ya, namanya aja segitiga. Berarti dia punya sisi ada tiga banyak. Ada sejumlah tiga. Nah ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Oke. Nah saya menyebutnya A, B, C lah. Oke. Ini A, ini B, ini C. Nah, jadi yang pertama, unsur pertama, segitiga memiliki tiga sisi. Berikutnya, nah, selain dia mempunyai tiga sisi, dia mempunyai tiga sudut juga. Nah, ini sudut pertama A, sudut B, sudut C. Nah, penamaannya, jadi sudut A ini dinamakan A karena sudutnya berada di depan sisi A. B berada di depan sisi B. C berada di depan sisi C. Jadi kalau ini D, ini apa? Ya D, oke? Nah, Nah, terus kalian atau kita sudah belajar di materi sudut segitiga bahwa jumlah ketiga sudut ini kalau kita jumlahin A tambah B tambah J sama dengan 180 derajat ya. Oke. Dah, sudah mengerti? Ya, ini masih unsur-unsur segitiga. Next, macam-macam segitiga menurut sudut. Jadi nanti ada sekarang macam-macam segitiga menurut sudut. Nanti ada macam-macam segitiga menurut sisi. Kalau kita perhatikan, ada tiga sudut di tiga segitiga ini. Yang pertama ini sudut lancip, kurang dari 90 derajat. Ini sudut siku-siku, ya, dia 90 derajat tegak lurus. Ini sudut tumpul, dia lebih dari 90 derajat. Oke. Nah, jadi segitiga yang pertama karena ketiga sudutnya kalau kita perhatikan ini sudut lancip semua, maka kita menyebutnya segitiga lancip, ya. Oke. Nah, kemudian untuk segitiga yang ini salah satu sudutnya itu sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka kita sebutnya segitiga siku-siku. Ini udah belajar waktu SD, ya. Jadi salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian kalau kita melihat segitiga yang ini, nah ini salah satu sudutnya sudut tumpul lebih dari 90 kurang dari 180. Maka kita nyebutnya segitiga tumpul ya. Jadi gampangnya kalau yang tumpul salah satu sudutnya tumpul, kalau siku-siku salah satu sudutnya siku-siku, kalau segitiga lancip ketiga-tiganya lancip ya, nggak ada yang lain, nggak boleh tumpul atau siku-siku. Mengerti? Oke. Next, macam-macam segitiga menurut sisinya. Nah ini udah belajar lah kalian di SD ya. Jadi ada segitiga sama sisi ya, artinya ketiga sisinya sama besar semua. Nah disimbolkan seperti ini nih, sama
Nah, sama besar simbolnya. Bisa garis 2, garis 1, atau garis yang lain ya, simbol yang lain. Oke. Selain sisinya yang sama panjang, ternyata ketiga sudutnya pun juga sama besar. Karena tiga-tiganya sama kan berarti kan jumlahnya 180 ya. Nah, 180 kita bagi 3 berapa? 60 derajat. Jadi ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat juga. Jadi kalau kita jumlahin 60 tambah 60 120, 120 tambah 60 180 ya. Jadi ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Berikutnya, ini ada 2 yang sama besar. Kalau tadi 3 yang sama besar, ini sama besar dua-duanya. Nah, ini kayak kaki nih ya. Kaki kiri, kaki kanan ya kan. Berarti kita nyebutnya segitiga sama kaki. Jadi ini simbolnya sama ya, yang kanan sama kiri. Ini jangan sama. Kalau sama jadinya segitiga sama sisi ya. Ternyata selain sisinya sama, sudutnya juga sama. Ini sama dengan yang ini ya. Oke, jadi kalau ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Jadi kalau ini 5 cm, ini 5 cm juga. Nah, kalau yang ini segitiga apa? Hah? Yang belum disebutkan apa? Iya betul, segitiga sembarang ya. Jadi nggak ada yang sama. Sisinya nggak sama. Sudutnya kagak sama ya. Jadi nggak ada yang sama. Jadi sembarang ya, sembarang. Oke, segitiga sembarang. Tidak terdapat sisi dan sudut yang sama besar. Oke. Nah, sekarang mungkin pelajaran yang baru buat kalian di SMP. Ini semacam teorinya ya. Jadi saya beri segitiga yang sama nih. Ada 4 segitiga yang sama. Kaki bunsin ya, kaki bunsin. Nah, kemudian sama nggak sih kalau kalian lihat ini beda ya? Ini aja garisnya biru, ini oranye, ini ungu, ini hijau. Beda dong, dari warnanya aja udah beda. Oke, terus apa yang menjadi beda? Apa yang menjadi beda? Kita lihat. Jadi kalau garis ini kita tarik dari puncak ya, terus ke bawah menyentuh sisi alas. Nah, ini kita menyebutnya sisi alas nih, karena dia ada di bawah alas ya kan. Nah, ternyata garis ini membagi sisi alas menjadi sama besar, menjadi 2 sama besar. Kalau misalnya dari sini sampai sini 10 nih, kita bagi 2 jadi ini 5, ini 5 juga. Nah, kita namakan berarti dia garis berat, karena seimbang gitu beratnya. Nah, ingatnya gitu aja, karena kayak timbangan gitu kan, beratnya sama. Iya nggak? Oke. Nah, kalau yang garis ini, dari puncak kita sentuh sampai bawah, tapi dia membagi sumbunya. Misalkan dari sini ke sini 60 derajat nih, ya kan? Kita bagi 2, jadinya ini 30, ini 30 juga. Nah, karena dia membagi sumbu, kita sebutkan dia adalah garis sumbu. Karena dia membagi sudut ya, sorry, ini sudut. Karena dia membagi sudut menjadi sama besar, maka kita sebut sebagai garis bagi ya, bagi. Oke, untuk garis yang ini kalian sudah belajar waktu SD ya. Ini digunakan juga untuk mencari luas ya kan, setengah kali alas kali tinggi. Berarti itu apa tadi? Garis tinggi ya. Jadi kalau kita tarik dari puncak hingga menyentuh alas dan dia siku-siku, maka ini adalah garis tinggi ya. Siku-siku itu berarti 90 derajat tegak lurus ya teman-teman. Oke. Nah, ini sepertinya gampangnya adalah gabungan garis berat dan garis tinggi. Jadi kan kalau garis tinggi ini tadinya ada di sini nih. Kita geser nih, geser. Nah, gini kan. Oke. Nah, ternyata garis ini perpaduan dari garis berat dan garis tinggi, membagi alasnya jadi sama besar, dan juga si garis ini tegak lurus dengan garis alasnya. Ini kita sebut dengan garis sumbu. Kompor guys, bukan ya, garis sumbu aja ya. Oke ya, tegak lurus dengan sisi alas dan membagi menjadi 2 sama panjang. Mengerti semuanya? Sudah mengerti? Coba, ini garis apa? Iya bener, garis tinggi ya, bisa dibaca dong. Oke, catat ya. Oke, semoga kalian bisa menghafal ya. Lanjut dan mengerti konsepnya ya, jangan menghafal aja. Oke. Nah, ini luas dan keliling sebenarnya kalian sudah belajar waktu SD, ya.
Ya, kalian inget nggak kalian waktu SD imut-imut ya? Sekarang kayak apa kalian? Masya Allah, mantap ya, ganteng-ganteng ya, cantik-cantik ya. Oke, saya berikan tiga segitiga ya, segitiga pertama, segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Iyalah. Oke, jadi segitiga yang ini, kalau kita lihat garis tingginya, nah dari puncak ini kita tarik ke bawah. Set. Nah, siku-siku. Nah, ini garis tingginya nih ya. Nih. Sedangkan segitiga yang ini, nah, garis tingginya mana? Ya udah kita tarik aja puncak dari puncak atas ke bawah. Set. Nah, ini siku-siku nih. Ah, berarti ini tingginya. Oke. Nah, terus yang ini bagaimana? Sudut apa segitiga tumpul. Nah, kita tarik nih dari puncak sini ke bawah. Set. Nah, ini siku-siku kan. Nah, jadi tingginya ini ya, bukan ini, bukan ini. Ini tingginya. Nah, ini tingginya, ini tingginya, ini tingginya. Sehingga kalau kita belajar waktu SD, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke, ini alas, ini tinggi. Kalau yang ini alas, ini tinggi. Ini alas, ini tinggi. Oke, berikutnya nyari keliling. Ya, kita jumlahin kelilingnya. Kelilingnya kita telusurin ini A tambah B tambah C. Ini A tambah B tambah C. Ini A tambah B tambah C kelilingnya ya. T-nya jangan ikutan ya. Tapi kalau di sini kan T-nya si B juga. Nah, jadi bisa ikutan. Oke? Mengerti? Coba dicatat dulu, catat nih. Catat, coba catat. Ya, oke. Kalau sudah, kita ke 3 contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Oke. Ya, diberikan segitiga ini, langsung aja ya, nyari luas itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Ini dong, iya yang bawah nih ya, alasnya si 5 kita kali sama tingginya. Nah, nih yang tegak lurus. 6. Oke, kita coret nih 6, coret sama 2, 3 ya. 6 dibagi 2 maksudnya. 3, 5 kali 3 15. Terus kelilingnya gimana, Stat? Ya udah jumlahin aja sih. Nah, 5 tambahin 8 tambahin 7. Ini keliling ya. Keliling ya, muter-muter nih, muter-muter. Nah, 5 tambah 8 tambah 7. Oke, hasilnya adalah 20 ya. 5 tambah 7 12, 12 tambah 8 20. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Nah, ini adalah segitiga siku-siku ya. Berarti ini alasnya nih. Tingginya mana tingginya? Nih langsung ya, 3. Nah, alasnya 4, tingginya 3. Kita coret, set, 4 bagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Oke. Kelilingnya gimana? Ya kita keliling lagi, 4 tambah 3 tambah 5 ya. Nah, 4 tambah 3, 7. 7 tambah 5, 12. Oke. Terakhir, contoh 3. Tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Kita lihat ini adalah segitiga tumpul ya, segitiga tumpul. Oke, jadi kalau kita lihat tingginya mana sih? Ini ya 8 ya? Hah? Bukan dong ya, dari puncak kita tarik ke bawah. Nah, ini tegak lurus dengan sisi alasnya. Nah, 7 nih ya. Oke, berarti luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 6. Nah, ini alasnya ini dari sini sampai sini saja ya. Jangan dari sini sampai sana ya, tolong. Ini sampai sini saja nih alas nih. Nah, oke. Ya, jadi alasnya 6, tingginya 7. Oke, kita bagi seret 6 bagi 2, 3. 3 kali 7 21. Oke. Keliling. Nah, kelilingnya berarti kita jumlahin aja semua sisinya. 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9. Ya salah. Ya, jangan dijumlah juga tingginya, tapi yang ini aja nih. 6 tambah 8 tambah 9 ya. 6 tambah 8 berapa sih? 14. 14 tambah 9 23. Mengerti semuanya? Gampang bukan? Ya. Insya Allah saya doakan semoga kalian memahami apa yang telah diajarkan oleh Hana. Insya Allah semoga kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nanti. Dan tetap sehat,
Selanjutnya kita akan belajar bangun datar segi 4. Tapi sebelumnya kerjakan dulu latihan dari saya. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.